Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi yaumiddin amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa jumpa, bisa bertatap muka biarpun dalam majelis yang virtual atau majelis tatap muka tidak secara langsung. Tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan kita untuk mencari ilmu, thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu-ilmu yang memang membekali kita untuk kehidupan dunia dan akhirat ini. Salam terusakan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Masya Allah dengan hadirnya Rasulullah Muhammad SAW kita bisa merasakan cahaya iman, cahaya tauhid, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di mana kalimat ini kita dibangkitkan, kalimat ini kita dihidupkan, kalimat ini kita Allah SWT akan kumpulkan nanti bersama Rasulullah Muhammad SAW. Baik, yang terhormat dari rekan-rekan sekalian ada di Warung Umat dan juga di Masalah Akademi yang tidak asing sekali, yang sangat akrab sekali dengan telinga kita dan rekan-rekan sekalian yang hadir pada majelis kali ini. Baik, kita akan bicara, kita akan diskusi, nanti kita akan perbanyak diskusinya. Saya akan paparkan kurang lebih 45-50 menit, baru setelah itu nanti kita ada tanya-jawab, sesi tanya-jawab biar lebih akrab. Dan nanti tentunya ada yang sifatnya spesifik ya, kasus per kasus. Baik. Dimintakan pada kali ini kita bicara bisnis syariah, apa dan bagaimana. Memang sengaja kita buat dalam pertanyaan Ya, suaranya putus-putus, Bapak Tuba. Teman-teman yang lain juga merasakan atau dari saya aja ya? Boleh. Iya, putus. Oh, putus-putus ya, iya. Cek. Putus. Iya. Suaranya cek, coba dicek. Iya. Mungkin Mbak dan Mas sekalian yang kameranya masih menyala supaya tidak berat, boleh dinonaktifkan dulu videonya. Supaya tidak berat ya, Bapak Tuba juga bisa lebih mudah menyampaikan informasinya. Ya, boleh lanjutkan, silahkan Bapak Tuba. Ya. Bapak Tuba, teman-teman kalau misalnya ada yang tidak jelas boleh dikabarkan di ya dari suaranya Bapaknya. Oh, suara Bapaknya tidak ada ya. Oh, mungkin nanti saya coba saya kontak ya. Oke. Oh, ini baru masuk lagi Bapaknya. Assalamualaikum. Ya. Mohon maaf atas gangguan teknisnya, mungkin setiap kali ini emang kejadian kedua kali bagi saya. Mungkin bisa dibantu oleh rekan di Maslahah ya untuk share slide-nya. Karena sepertinya kalau saya share slide seketika ada beberapa teknis yang muncul dibilangnya ada masalah. Mungkin bisa dibantu Mas Dendi untuk dipresentasikan. Oh, ya. Mbak Okti punya slide-nya tuh. Saya udah Ya, buka kok, Mas. dibantu untuk slide-nya. Ya. Ya, kan mungkin kemarin juga saya sempat presentasi dengan Zoom. 2 kali ada terjadi crash memang ketika saya presentasi. Sepertinya ada teknis yang kurang tahu juga ini kenapa kok ada crash. Iya, biasanya sih karena mungkin berat ya kayaknya. Bisa jadi. Ya. Nah, coba kita lihat ada dari Mas Dendi bisa karena sudah kami share ke Masalah Akademi, insya Allah bisa dibantu.
Bisa, sudah bisa Mas Dendi. Kalau belum, saya coba dulu dari Mbak Ovi aja kayaknya. Karena ya. Biar bagi Mbak dan Mas kalian yang masih menyala videonya, boleh dimatikan terlebih dahulu supaya tidak terlalu berat ya, supaya memudahkan proses belajar kita juga. Karena terkait, oke, saya coba share screen ya. Kalau sudah kelihatan, boleh kabarkan di kolom chat ya. Oke, alhamdulillah sudah nampak ya. Oke. Ini sudah full ya ini. Oke, baik. Sepertinya sudah bisa dilihat ya. Terima kasih atas bantuannya. Kita akan bicara pada hari ini terkait bisnis syariah. Kita bisa ke slide selanjutnya. Jadi bahasan pokok kita pada kali ini kita bahas cuma 3 hal saja. Karena waktunya memang sempit, maka kita bahas pada landasan yang memang sangat krusial, yaitu di fundamental bisnis syariah. Terus profit oriented versus falah oriented. Terus yang terakhir kita bicara di etika bisnis syariah. Baik, bisa dilanjutkan? Nah, kita akan bicara apa itu bisnis syariah. Apa itu bisnis syariah? Maka ketika kita bicara bisnis syariah, kita akan bicara terkait tentang bisnis secara umum dulu. Kalau kita melihat beberapa definisi yang dicantumkan, yang kita lihat beberapa penjabaran yang dilakukan oleh para ilmuwan, ketika kita bisnis adalah a business is defined as an organization or enterprising entity engaged in commercial, industrial, or professional activities. Dibilangnya adalah ketika kita bicara bisnis, dia sifatnya adalah organisasi atau enterprise. Entitas organisasi ataupun enterprise. Enterprise usaha-usaha kecil ataupun yang sifatnya perusahaan-perusahaan. Yang mana bergerak di bidang komersial, di mana komersial ini nanti lawan padanannya adalah sosial. Terus industrial artinya dia meng-create, memproduksi sesuatu. Terus or professional activities atau kegiatan-kegiatan sifatnya aktivitas profesional. Kalau kita melihat merujuk kepada KBBI, apa yang disebut dengan bisnis? Bisnis dinyatakan adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, usaha dagang, bekerja di bidang kepariwisataan. Ini menurut KBBI. Nah, sekarang kita melihat bagaimana di antara para ulama kita terkait tentang pengertian dari bisnis itu sendiri. Dinyatakan at-tijari, menyatakan taqlibul mal li gharadi al-ribhi kama fil asas. Ini dinyatakan oleh Imam Az-Zabidi. Ulama-ulama kita menyatakan apa? Menggulirkan harta untuk mendapatkan keuntungan. Jadi Imam Az-Zabidi yang dimaksud dari bisnis secara umum adalah menggulirkan harta benda yang kita miliki untuk kita bisa mendapatkan keuntungan kama fil asas, sebagaimana fondasi atau sebagaimana pokok yang tadi kita keluarkan. Sedangkan Ibnu Khaldun menyatakan, ini pengertian yang kedua adalah Ibnu Khaldun, muhawalatul kasbi bi tanmiyatil mal li syira'i sil'i birrakhs wa bai'uha bil ghala ayyama kanat as-sil'ah. Sedangkan Imam Ibnu Khaldun menyatakan dalam pengertian beliau cukup komprehensif, yaitu apa? Suatu usaha atau upaya untuk mengembangkan hartanya. Jadi inti dari bisnis ini dinyatakan oleh Ibnu Khaldun, mengembangkan harta untuk jual beli barang dengan apa? Dengan harga, ini harga, bukan harta ya, dengan harga yang lebih murah dan menjualnya dengan keuntungan pada periode-periode tertentu. Artinya apa? Nanti dalam prakteknya kita harus melihat beberapa bisnis memang melihat konteks-konteks komoditas pada periode tertentu. Ada yang sifatnya musiman, ada yang sifatnya tahunan, maka nanti harus dilihat artinya ada analitik yang dilakukan dalam bisnis tersebut. Baik, selanjutnya. Nah, terus kita melihat apa itu bisnis syariah. Maka yang disebut dengan bisnis syariah secara simpel kita artikan yaitu apa? Suatu upaya bisnis atau usaha yang dilakukan dengan nilai-nilai syariah. Maka semua usaha yang sifatnya memang untuk memenuhi kebutuhan kita dengan landasan nilai-nilai syariah. Nilai-nilai kesyariahan ini maka tentunya mencakup 3 hal. Pertama adalah hukum syariah sendiri, ketentuan hukum syariah sendiri. Yang kedua, etika syariah dan moral syariah. Maka di dalamnya di sini, kalau kita bicara terkait bisnis syariah, maka minimal kita akan bicara terkait tentang hukum syariah itu sendiri. Yang kedua, etika melaksanakan bisnis syariah itu sendiri. Yang terakhir adalah moral syariah itu sendiri. Jadi
Etika dan moral ini sebenarnya ada dua hal yang keterkaitan, tapi nanti ada sisi yang sedikit berbeda. Baik, selanjutnya next. Nah, ketika kita bicara ketentuan bisnis syariah, maka tentunya ada 3 hal yang menjadi landasan kita. Yang 2 adalah berupa nusus atau berupa teks-teks yang sifatnya ilahiyah, turun dalam praktek kewahyuan. Sedangkan yang ulama sifatnya adalah kontekstual. Bagaimana kita merealisasikan dalam kehidupan kita. Maka kalau kita bicara hukum bisnis syariah, maka semuanya tersumber kepada 2 hal, berupa Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Yang ketiga adalah apa? Bentuk berupa ijtihadi, yaitu berupa kompilasi-kompilasi yang memang atas pemahaman ulama dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang tentunya ini menjadi silsilah, menjadi tatabu, menjadi mata rantai keilmuan yang tidak terputus. Maka dari ulama ini akan muncul berupa ijtihad, berupa apa contoh? Berupa contoh misalnya ijma. Ulama berijma, ulama telah bersepakat kepada satu titik, maka ini menjadi hukum. Terus ada qiyas di sana, bagaimana tata cara kita untuk memadukan antara mana yang dikiaskan, mana yang diumpamakan dengan mana yang diumpamakan dengan yang lain. Ada istihsan, ada istishab, ada uruf, ada syar'un man qablana, ada fatwa sahabi. Ini adalah turunan-turunan bagaimana kita mengambil hukum syariah. Nah, kalau ingin belajar ini, maka biasanya sangat detail sekali. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, Mas, Mbak, dan sebagainya, kalau kita belajar ini akan detail sekali. Bagaimana tata cara kita memahami Al-Quran, bagaimana kita belajar tentang As-Sunnah, secara teksnya bagaimana, secara kontekstualnya bagaimana, perlu nama ilmu usul fiqh, perlu namanya usul tafsir, ada namanya usul sunnah, macam-macam kita akan belajar, bahasa Arabnya dan sebagainya. Disinilah yang disebut dengan ketentuan hukum bisnis syariah. Jadi, disinilah menjadi saus, menjadi inti untuk kita memahami dari awal bisnis syariah. Next please, selanjutnya. Nah, selanjutnya ketika kita bicara terkait tentang bisnis, maka wajib berilmu sebelum berbisnis. Maka kalau kita melihat di antara beberapa bab yang diturunkan atau yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau, Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Ini satu bab, satu chapter dalam buku beliau. Beliau tuliskan namanya, judulnya Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab keutamaan ilmu, bab lebih dahulunya ilmu daripada al-qaul, perkataan dan juga amal. Jadi ternyata wajib berilmu sebelum bisnis itu merupakan satu panduan yang saklek. Panduan yang saklek. Artinya apa? Kita tidak mengetahui keseluruhan dari aspek bisnis tersebut, tapi kita wajib mengetahui ilmu yang dasar terkait tentang bisnis tersebut. Maka dinyatakan di sini contoh misalkan oleh qauli ta'ala dalam redaksi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimat yang diungkapkan pertama adalah fa'lam. Maka fa'lam, ketahuilah, berilmulah kalian. Annahu la, sesungguhnya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka fabada bil ilmi wa anal ulama hum warasatul anbiya wa warasul ilma min man akhadahu akhadha bi khaddin wafir wa min salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahlallahu tariqan ilal jannah. Ini dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Maksudnya gini, semua dimulai dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana tata cara kita mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan ilmu. Bagaimana cara mengetahui agama ini? Maka dengan ilmu. Apalagi kalau kita bicara aspek yang sifatnya lebih umum. Yaitu apa? Ketika bicara bisnis. Ini kalau landasan umumnya. Landasan spesifiknya seperti ini. Qala Umar ibn Al-Khattab. Dinyatakan oleh Umar ibn Al-Khattab. Jadi Umar suatu ketika beliau menjadi khalifah. Ketika itu, maka beliau bertafakut. Beliau berjalan-jalan. Beliau mentelisik. Beliau meniadakan sidak. Apa dibilangnya? Yang ketika kasusnya di sini Umar bin Khattab itu sedang memasukkan jari-jari beliau di dalam, dan ini juga nanti ada beberapa redaksi dalam hadisnya. Jadi beliau mendapati beberapa orang yang masuk ke dalam pasar beliau itu ternyata tidak berilmu. Maka beliau bilang, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Maka dinyatakan oleh Umar bin Khattab, janganlah bertransaksi jual beli, janganlah melakukan transaksi apapun Fisukina di pasar kami illa man qad tafaqqaha, kecuali siapa saja yang telah faqih, telah paham fiddin akan agama mereka. Maksudnya di sini apa? Wajib untuk punya ilmu pengetahuan
dalam melakukan bisnisnya. Dinyatakan oleh Imam At-Tirmidzi, ini asar ya. Asarnya artinya perkataan sahabat yang menjadi landasan dinyatakan hasan gharib. Sedangkan Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan dalam kitab Mughni al-Muhtaj menyatakan, qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man ittajara qabla an yatafaqqaha irtatama fir riba. Kalau orang dia berdagang dan dia belum mengetahui ilmu dagangnya, artinya dagangnya serampangan, maka dia bilang irtatama fir riba, maka dia pasti terikat, dia pasti tercampur dari perbuatan riba. Kemudian dia akan jauh terikat, atau dia tenggelam. Waqa'a fir riba, artinya apa? Dia pasti akan masuk dalam kategori riba. Nah, ini memang menjadi masalah. Kata orang banyak yang bicara, ya udahlah kerjain aja dulu bisnisnya, padahal dia tidak berilmu. Maka ketentuan ini pun dalam syariat dan juga dalam proses bisnis ini juga tertolak. Bagaimana kita berilmu, bagaimana kita ingin berdagang tanpa tahu ilmunya. Misalkan saja contoh, kita mau dagang kue, tapi kita tidak tahu apa ingredient dari kue tersebut, rasa-rasanya, atau bagaimana cara pembuatannya yang memang kita minimal harus mengetahuinya. Jadi tidak mengetahui keseluruhan, tapi dia minimal tahu secara general terkait tentang ilmu-ilmu yang ingin dia terapkan dari dagang tersebut. Seperti itu. Ini wajibnya berilmu. Baik, next selanjutnya. Nah, fundamental ilmu bisnis syariah itu ada dua. Yang pertama adalah kaidah dasar dalam bisnis. Maka ada kaidah dasar yang ulama-ulama kita sudah kompilasi. Ini yang harus kita ketahui. Yang kedua adalah akad-akad syariah. Dua fundamental, dua dasar landasan untuk kita melaksanakan bisnis ini, maka kita harus tahu. Di antara beberapa, next please. Contoh misalkan dalam kaidah bisnis syariah, dalam kaidah-kaidah dasar bisnis misalkan, kaidah al-ula, kaidah yang pertama kita harus tahu. Maka kalau kita tahu kaidah-kaidah dasar ini, nanti kita bisa melakukan namanya tindakan-tindakan yang tepat. Contoh misalkan, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Contoh dari segala sesuatu, asal dari segala sesuatu al-ibahah. Jadi asal muasal segala sesuatu itu adalah al-ibahah. Ibahah artinya boleh. Makanya segala sesuatu di dunia ini pada dasar hukum awalnya itu boleh. Nah nanti ini menjadi landasan umum dalam aspek segala sesuatu. Misal makanan segala sesuatu itu asalnya halal. Kecuali ditambah nanti, maka kaidah ini ditambah lagi. Al-aslu fil asya'i al-ibah ma lam yarud atau ma lam yarud dalilut tahrim wal aslu fil af'ali at-taqayyud bil hukm. Maka dinyatakan asal dari segala sesuatu, bentuk makanan, bentuk minuman itu hukumnya ibahah, boleh, halal. Kecuali kalau belum sampai malam yarud, dalil akan pengharamannya. Jadi kalau kita melihat kasus di sini, kaidah yang dinyatakan oleh ulama-ulama kita, maka yang halal sedikit, yang haram banyak. Maka caranya kalau kita ingin terhindar dari hukum-hukum yang memang dia dinyatakan keharamannya, maka wajib berilmu mengetahui mana yang haram. Karena sisanya akan menjadi hal. Nah, ini yang harus kita ketahui. Terus dilanjutkan yang ketiga, al-aslu fil mu'amalat al-ibahah. Maka ditambah di situ kaidah dalam berbisnis, asal semua transaksi bisnis itu adalah halal. Terus ditambah lagi oleh ulama kita, anal asla fil 'uqudi wal mu'amalat al-ibahah wa la yuhram minha illa ma warada asy'aru bi tahrimihi. Dinyatakan segala sesuatu aspek dalam bisnis itu asal muasalnya adalah halal. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika sudah timbul namanya dalil akan keharamannya, maka kita wajib untuk menghindarinya, tidak boleh mendekatinya. Maka fal muhramatu yumkinu tafsiluha liqauniha al-mahsurah. Sedangkan hal-hal yang haram itu apa? Sedikit yang bisa kita untuk detailkan. Nah, ini yang jadi penting. Artinya apa? Kita kalau berbisnis lebih amannya kita mengetahui perkara-perkara yang keharamannya tersebut. Artinya apa? Kalau haram kita tidak boleh melakukan. Yang sisanya menjadi dia halal. Nah, ini yang harus kita ketahui menjadi kaidah dasar. Nah, kaidah dasar ini masih sedikit Bapak Ibu sekalian. Masih banyak sekali terkait tentang kaidah-kaidah ini. Karena ini memang dalam bentuk memancing agar kita selalu belajar. Nah, di sini kaidah-kaidah dasar dalam kita melakukan muamalah. Seperti itu. Baik.
Next please, selanjutnya. Nah, kedudukan fikih uqud dalam fikih muamalat ini menjadi penting sekali. Yang pertama tadi kaidah-kaidah umum, yang kedua apa? Yaitu berupa akad-akad. Akad-akad inilah mengejawantahkan dari fikih muamalat. Maka dibilangnya fikih uqud merupakan inti dari bahasan fikih muamalat, yaitu berupa transaksi keuangan, transaksi bisnis. Semua diatur dalam kategori akad. Maka akad ini yang harus kita kuatkan, yang harus kita bahas secara detail. Nah, dalam akad ini, akad jual beli, akad sewa menyewa, akad wakalah, perwakilan, akad garansi, kafalah, akad mudharabah, musyarakah, ini didetailkan sekali. Yang ini menjadikan landasan untuk kita melakukan akad-akad terbaru. Ini dia. Maka akad merupakan elemen terpenting dalam semua transaksi Islam, baik bersifat komersial atau non-komersial. Segala sesuatu itu bisa berubah menjadi halal, dari haram menjadi halal, diantaranya dengan cara akad. Kalau saya yakin Bapak Ibu atau teman-teman yang masih jomblo, semoga Allah mudahkan jodohnya, dipertemukan dengan segera. Biasanya kalau yang teman-teman tahu tuh, kalau akad biasanya akad nikah doang. Padahal akad itu cuma akad nikah doang. Ini kadang-kadang kita harus garis bawahi. Kalau dengar-dengar akad itu pasti akad nikah, padahal bukan itu. Akad itu tidak cuma di akad nikah, tapi memang contoh yang paling mudah itu akad nikah. Contoh misalkan, ketika mohon maaf ada sepasang kekasih lah, anggap kekasih saling mencintai ya bahasanya gitu. Padahal sebenarnya itu tuh diharamkan, tidak boleh. Coba misalkan ketika sekali WA mengucapkan kalimat yang tidak senonoh, misalkan sayang, yayang atau apalah, maka kalimat itu pun berubah menjadi dosa. Tapi giliran di akad, saya terima nikahnya ini dengan mahar segini sebagainya, dinyatakan dibayar tunai, terus saya terima nikahnya sah. Maka ketika itu yang perkataan yang sifatnya menunjuk pada keharaman maka menjadi halal. Ini contoh yang paling kuat, yaitu apa? Membuat perkara yang haram ketika sudah diakadkan dengan akad yang syar'i, maka dia menjadi halal. Dan tentunya akad ini juga tidak bisa dilanggar kalau aspek-aspeknya keharamannya sudah jelas, maka tidak bisa. Maka juga ada ketentuan-ketentuan akad tersebut. Nah, akad yang sering kita lakukan yang paling simpel untuk menipu kita apa? Yaitu berupa akad jual beli. Maka akad jual beli ini diatur secara detail dalam syariah. Maka transaksi nilai sah dan tidak sah itu valid tidak valid, binding tidak binding, mengikat tidak mengikat, itu ditinjau dari akadnya. Maka akad ini menjadi penting. Akad ini menjadi sangat penting sekali untuk kita landasi terkait tentang bisnis-bisnis syariah ini. Nah, ini kita nanti detailkan sedikit di sini. Ini yang menjadi salah satu pokok dalam bahasan kita. Oke, next selanjutnya. Nah, bekal dalam berbisnis, maka tadi kita harus tahu akad-akad syariah, dan yang kedua elemen terlarang dalam bisnis syariah. Maka apa elemen-elemen yang terlarang dan apa akad-akadnya? Nah, ini kita bahas secara singkat saja, tidak secara detail satu persatu. Kalau didetailkan bisa 1 semester ini kita belajar ini. Nah, tapi kita akan membuka pelan-pelan. Nah, ini ada tanya jawab yang sifatnya spesifik. Next selanjutnya. Oke, nah ini yang terlarang. Yang terlarang ini sebenarnya ada yang sifatnya custom. Custom itu nanti ada yang disebutkan langsung oleh Rasulullah dalam bentuk prakteknya. Tapi kalau yang ini adalah elemen-elemen yang terlarang. Karena Bapak Ibu sekalian, kita tahu haram itu terbagi menjadi 2. Haram lidzatihi dan haram li ghairihi. Haram lidzatihi artinya haram akan kebendaannya. Kebendaannya, barangnya, wujudnya itu haram. Misalkan khamar, daging babi, itu jelas. Misalkan darah, itu keharamannya jelas. Nanah, itu jelas keharamannya. Artinya apa? Barangnya jelas haram. Khamar tadi misalkan ekstasi, misalkan itu jelas barangnya. Nah, yang kedua adalah apa? Haram li ghairi, haram yang lain bentuknya, yaitu elemennya. Nah, elemen inilah yang kadang-kadang kita tidak merasa jijik. Di antaranya ini adalah elemen yang sifatnya adalah sudah dinyatakan oleh Rasulullah, dan juga ada beberapa yang nanti menjadi ekstraksi dari elemennya tersebut. Pertama adalah riba. Riba jelas, riba qard sama riba buyu. Penambahan dalam setiap transaksi yang tidak ada kompensasi secara jelas, yang melanggar syariat, maka disebut dengan riba. Saya tidak akan detailkan riba, tapi kita ingin sebutkan aja. Ini ada riba, riba qard, riba buyu. Riba yang terjadi pada qard yaitu utang piutang, yang kedua pada buyu yaitu jual beli pada aspek tukar menukar. Ini yang harus diketahui.
Yang kedua ada gharar. Gharar itu apa? Ketidakpastian. Ketidakpastian ini sifatnya ada 4 hal. Ketidakpastian pada penjual, pada pembeli, komoditasnya, harga. Harga dan tempat ini menjadi satu. Ada di situ tadlis. Tadlis di situ juga terjadi namanya penipuan. Termasuk kategori gharar. Misalkan barangnya belum jelas, belum nampak, itu terjadi. Atau ghaban. Ghaban itu apa? Pengambilan keuntungan yang melebihi batas wajarnya dalam satu pasar. Itu nanti ada keterangan-keterangan ulama menerangkan itu. Yang ketiga adalah maisir, ada spekulasi perjudian yang sifatnya berlaku spekulatif. Maisir dia, berlaku judi, yang tidak tahu ilmunya, gambling. Yang ini yang menjadikan permasalahan. Qimar atau dalam bahasa lainnya, ini juga menjadi permasalahan dalam elemen-elemen terlarang syariah. Selanjutnya ada bai'ul inah. Bai'ul inah ini sifatnya custom. Custom itu apa? Sudah disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saya tidak akan jelaskan secara detail di bai'ul inah. Intinya jual beli yang sebenarnya terjadi transaksi riba di dalamnya. Seperti contohnya kepada A kepada Z yang sebenarnya A kepada B, tidak Z ya, B misalkan. Bai'ul inah ini A ke B misalkan jual beli yang pada satu majelis yang mereka berjanji untuk menjual balik. Setelah itu ketika dijual balik dengan cicilan maka lebih besar harganya. Misalkan A dengan B. A dengan B misalkan contoh mereka jual beli A ke B. Terus A ini menjual barangnya ingin atas dasar cash. Dan sadar cash. Jadi jual misalkan handphonenya dengan seharga misalnya 1 juta kepada B. Dan B sebenarnya tidak ingin memerlukan barang tersebut. Akhirnya B menjual balik kepada A dengan apa? Yaitu dengan cara tanda kutip dicicil oleh si A. Jadi A dapatkan cash 1 juta tapi dijual oleh B kembali menjadi 1.200.000 dengan cicilan. Maka dengan satu majelis maka dinyatakan ini adalah trik untuk mendapatkan riba. Seperti itu. Ini jelas dinyatakan oleh ulama-ulama kita akan keharamannya. Yang keempat adalah bai'un najash, rekayasa dalam demand. Nah ini kalau zaman dulu memang terjadi dengan bentuk yang klasik ya. Kalau klasik tuh gini, contoh gini. Ketika kita terjadi jual beli, tahu-tahu ada orang yang memang sudah kong kali kong punya koneksi dengan kita terus akan mempengaruhi nanti pembeli yang akan datang. Baik sifatnya menaikkan atau menurunkan. Misalkan ada Mas Dendi di sini dari Masalah Akademi karena yang sudah paling dekat untuk kenal misalkan ada Mas Rahman juga di sini misalkan. Terus tahu-tahu misalkan saya punya warung, agar warung saya kelihatan ramai, akhirnya saya bilang ke Mas Dendi, ini saya kasih uang ya, dia tarik transaksi kepada saya. Itu disebut dengan bai'un najash, yaitu dibilang rekayasa dan demand. Hari ini banyak sekali proses rekayasa dan demand ini kayak jual beli like, jual beli followers dan sebagainya, atau misleading endorsement yang sifatnya tidak honest, tidak jujur, ini juga termasuk bai'un najash. Ada ihtikar, rekayasa supply. Ihtikar, ini kalau orang biasa menyatakan menimbun. Nah, menimbun dan berlaku monopoli. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini ada bahasan khusus sebenarnya, tapi saya tidak akan bahas secara detail. Ada jahalah, ketidaktahuan, unsur ketidaktahuan dalam berbisnis. Unsur ketidaktahuan dalam praktek melakukan bisnis tersebut. Ini namanya jahalah. Tidak tahu. Baik harga, baik di posisi barang kualitasnya ini terjadi jahalah. Maka ini harus dihindari. Objek tidak halal jelas ini juga haram. Yang terakhir adalah kombinasi akad, double akad. Yang akad ini sebenarnya nanti akan didetailkan dalam pertemuan yang mungkin kalau ada kesempatan, di mana ini polemik juga. Tapi nanti ada penjelasan secara detail kombinasi akad yang menimbulkan gharar. Ini nanti beberapa elemennya. Oke, next selanjutnya. Nah, setelah itu kita bicara akad. Akad dalam syariah itu terbagi menjadi 4. Yang perlu Bapak Ibu ketahui para peserta pada kesempatan kali ini kuliah online. Nah, di sini ada 4 klasifikasi umumnya. Ini yang sifatnya umum, tapi nanti ada detail-detailnya. Yaitu pertama akad muawadat. Apa itu muawadat? Artinya adalah akad pertukaran, exchange. Ada pertukaran, ada tertukarnya barang dengan barang. Nah, barang dengan barang ini bisa sifatnya barang dengan barang atau barang dengan uang. Yaitu contoh misalkan jual beli, misalkan jasa atau kita misalkan jasa dengan uang, sewa menyewa, ada ijarah, ada salam, ada istisna. Ini akan dibahas secara detail pada pertemuan-pertemuan yang mungkin bisa kita lanjutkan selanjutnya.
Akad tabarruat yang kedua, tabarruat itu apa? Yaitu akad yang sifatnya sosial. Memberikan barang atau jasa manfaat tanpa pemberian barang atau uang, artinya tanpa imbalan kompensasi. Namanya sosial. Contoh ariyah misalkan. Nah, ini ariyah misalnya yang menjadi contoh misalkan memberikan pinjaman suatu untuk dimanfaatkan. Hibah, wasiat, terus hadiah, sedekah, ini termasuk kategori akad-akad tabarruat. Yang ketiga adalah akad tausiqat, yaitu apa? Akad dokumentasi. Akad yang sifatnya memperkuat. Mendokumentasikan, memperkuat. Yang dia bukan menjadi akad inti. Maka tertentu seperti apa? Doman. Doman atau misalkan dibilangnya adalah kafalah. Menggarantikan. Berupa komitmen untuk melakukan suatu pekerjaan. Wakalah, agensi, kafalah, personal garanti, rohn, ini termasuk kategori di akad tausiqat. Sedangkan yang keempat adalah akad musyarakat. Atau apa itu musyarakat? Ya ini yang kita biasa namanya perkongsian, kerjasama usaha. Contoh misalnya syirkatul ainan, mudharabah, musaqat, muzara'ah, ini banyak sekali. Makanya banyak tipe-tipe untuk bisa kita laksanakan dalam berbisnis seperti itu. Oke, selanjutnya. Ketika kita sudah bicara akad tadi, maka di sini ada jenis-jenisnya. Dari jenis-jenis pengklasifikasiannya. Kalau berdasarkan tujuannya, akad ini terbagi menjadi dua, Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah akad tijari, komersil. Yang kedua adalah tabarru. Nah, tadi udah kita bahas di awal sebenarnya. Tapi ini yang menjadi tujuannya. Kalau kita tujuannya adalah komersil, maka akad itu disebut dengan akad tabarru. Kalau dia sifatnya adalah sosial membantu, maka disebut dengan diberatnya adalah tabarru. Kalau yang komersial namanya tijari. Sedangkan secara legalitas ada yang sifat akadnya namanya sahih, artinya dia benar. Terus fasid. Fasid itu apa? Fasid artinya rusak. Rusak, tidak bisa dilanjutkan. Rusak dibilangnya. Atau batil bahkan. Batil itu artinya ya sudah secara hukum nggak bisa dilanjutkan. Kalau fasid mungkin ada beberapa elemen masih bisa kita hilangkan dan masih bisa dilanjutkan. Itu masih bisa. Sedangkan menurut kekuatan binding, kekuatan pengikatnya, ada yang sifatnya lazim, binding. Dia tidak boleh ada fasakh, tidak boleh ada mengundurkan diri. Nggak jadi deh, itu nggak bisa. Ada yang sifatnya memang sudah binding, sudah mengikat. Ada yang sifatnya ghairu lazim, yang dia tidak mengikat. Maka dalam kategori akad ini, ada yang sifatnya binding, ada sifatnya yang mengikat, ada yang tidak mengikat. Nah, itu yang harus kita ketahui. Yang terakhir adalah pelaksanaannya, dibilang nafidh, atau yang satu lagi mauquf. Kalau nafidh artinya terselesaikan, artinya telah terlaksana dari A sampai Z, urutan-urutannya, dan yang terakhir adalah mauquf. Mauquf itu apa? Bisa jadi terhenti atau terjadi fasakh. Dia tidak melanjutkan. Makanya ada istilah opsi, atau dalam bahasa fikihnya adalah khiyar. Maka ada khiyar aib, kalau ada cacat bagaimana? Ada khiyar ru'yah, dilihat dulu. Kalau belum dilihat maka harus ada opsi untuk melihat dulu dan sebagainya. Maka di sini ada namanya nafid, ada mauquf, seperti itu. Oke, next please, selanjutnya. Nah, ini skema besar. Ini tidak mungkin saya jelaskan dengan detail Bapak Ibu sekalian. Tapi intinya kita punya gambaran saya di posisi mana sih kalau saya berdagang sekarang atau saya bermitra sekarang, itu seperti itu. Oke. Kalau kita melihat pertama akad tabarruk, kita lihat yang akad tabarruk sebelah sini dulu, akad tabarruk kita sendiri. Maka di sana ada wadiah, ada qard, ada wakalah, ada kafalah, ada hawalah, ada wadiah titipan, qard itu pinjam-minjam, ada wakalah, perwakilan, ada kafalah, garanti, menggarantikan. Terus ada hiwalah, hiwalah itu seperti apa ya, memindah hutang, rohen atau gadai, itu termasuk kategori tabarruk. Nah, tabarruk semua ini, saya perlu jelaskan, saya perlu buat disclaimer, bahwasanya semua ini boleh berubah menjadi tijari kecuali satu. Namanya qard, namanya utang piutang. Kalau utang piutang, maka tidak bisa berubah pindah ke tijari. Maka dia tetap di posisi tabarruk. Artinya apa? Kalau ngutangin orang tidak boleh ada kemanfaatan sama sekali. Makanya ada kaidah Bapak Ibu sekalian, kullu qardin jarra naf'an atau jarra manfaatan fahuwa riba. Semua praktek transaksi utang piutang ketika diambil kemanfaatannya, maka kemanfaatannya kategorinya adalah riba, yaitu penambahan yang diharamkan dalam syariat. Maka tidak boleh.
Jadi misalkan contoh, misalkan saya minjamkan ke Mas Dendi di sini dari masalah akademi misalkan, saya minjamkan Mas Dendi ya 10 juta. Tapi Mas Dendi ada syarat dari saya, Mas Dendi harus mengantarkan anak saya tiap pagi ke sekolahnya. Maka mengantarkan di sini dengan ada aspek finansialnya adalah keharaman yang harus dihindari. Kenapa? Meminjamkan dengan syarat. Kalau contoh-contoh yang terjadi dalam transaksi bisnis tidak seperti itu. Contoh misalkan, ini contoh kasus yang sebenarnya terjadi, tapi saya tidak akan sebutkan tempatnya. Di salah satu pasar yang ada di Bogor, itu warung-warung pecel daerah-daerah Dramaga. Nah, Bapak Ibu misalnya kalau tahu di Dramaga, daerah Dramaga di IPB juga sebelah sana itu, warung-warung pecel itu ternyata mereka didanai oleh pemodal. Dan pemodal ini ternyata punya juga sebagai tengkulak lele. Dan ketika diberikan hutang-hutangnya 10 juta, 10 juta, 10 juta itu dengan satu syarat, tidak boleh beli lele kecuali dari saya. Maka ini juga transaksi yang sifatnya diharamkan. Kenapa? Yaitu ada kemanfaatan di situ yang muncul berupa apa? Konsumen tetap. Maka yang qard tidak bisa. Kalau wadiah bisa. Bisa untuk berubah. Misalkan maka menjadi nanti ijarah. Misalkan ada jasa penitipan. Maka berubah jasa penitipan. Bukan penitipan saja, jadi jasa penitipan. Agensi, jasa agensi. Maka berubah jadi jasa agensi. Tapi kalau utang itu nggak boleh jasa pengutangan. Itu nggak ada. Itu dalam syariah seperti itu. Nah, terus kita pindah yang samping. Nah, Bapak Ibu sekalian kita pindah ke samping. Yaitu apa? Tijarah, akad tijari. Yang sifatnya komersil. Ini yang akan kita bahas pelan-pelan. Kalau kita melihat pertama namanya al-bai'. Al-bai' itu perniagaan, jual dan beli. Maka pertama ada kontrak pertukaran. Kontrak pertukaran di sini yang memang terjadi tukar-tukaran. Yang kedua akad bagi hasil, al-istiraq. Jadi kontrak yang sifatnya memang pertukaran, ada yang sifatnya di sini bagi hasil. Ketika kita bicara pertukaran, Bapak Ibu sekalian, maka di sini ada kontrak jual beli, barang versus uang. Barang dilawankan dengan uang. Sebagaimana kita normal lah, seperti itu. Terus jasa dengan uang, ini contoh yaitu kontrak jual beli berupa apa? Ijarah, namanya ijarah, al-ujar. Misalkan Bapak punya atau Ibu punya skills, misalkan menjahit. Atau Bapak punya bengkel, maka ini jasa bengkel, jasa misalkan tadi tambal ban atau jasa menjahit digantikan dengan uang, namanya ijarah. Atau punya yang lain, misalkan rental atau kontrak rumahnya, maka yang diambil adalah jasa dari manfaat ke rumahnya tersebut. Bukan rumahnya dijual, tapi kemanfaatan dari rumahnya itu yang diambil. Terus kontrak jual beli uang versus uang, maka ada kontrak jual beli uang dengan uang, maka disebut dengan sorof. Yang kita biasa transaksi misalkan money changer. Maka di sini ada ketentuan khusus. Di antaranya apa? Tidak boleh ada kelebihan kalau di mata uang yang sama. Kalau mata uang yang berbeda maka boleh, tapi dengan harus spot basis. Artinya apa? Harus ketika itu sekaligus, tidak boleh tertunda. Kalau terjadi penundaan maka dinyatakan tertimbul namanya riba nasiah di situ. Nah, kalau jual beli yang tadi sifatnya tunai, biasanya ada namanya musawamah. Musawamah itu apa? Tawar-menawar. Maka nanti di sini ada etika tawar-menawar. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu khususnya berhati-hati dalam menawar. Maka musawamah di sini adalah tawar-menawar. Kenapa? Karena kedua belah pihak misalkan belum terjadi kesepakatan pada satu item, maka boleh musawamah. Boleh untuk musawim, untuk tadi tawar-menawar boleh. Kalau yang tertunda, di sini ada background di bawahnya, yaitu apa? Ada namanya bai' mu'ajjal, pembayaran yang tertunda. Misalkan, yaudah deh barangnya kirim dulu sekarang, nanti saya akan lunasi pekan depan atau saya lunasi bulan depan. Itu boleh, bai' mu'ajjal namanya. Tapi tidak boleh ada tambahan sama sekali. Sampingnya ada di situ ada al-murabahah, kita lihat yaitu jual beli murabahah yang diketahui pokoknya dan diketahui untungnya berapa. Saya jual HP ini nih, saya beli HP ini nih harga 1 juta, mau jual ke kamu harga 1.200.000, mau nggak? Murabahah. Jangka waktunya mau berapa dicicil? 3 bulan, oke. Cicilannya berapa? Seperti ini, itu boleh. Seperti itu terjadi di posisi murabahah. Terus penyerahan tertunda, ada murabahah, ada yang lain-lain lah, ada di bawah. Terus yang tertunda misalkan penyerahan tertunda, misalnya salam, jual beli pesen, barangnya nanti, uangnya sekarang. Istisna juga hampir mirip, tapi istisna ini yang sifatnya tidak binding. Artinya apa? Dia penyerahan uangnya bisa di akhir. Nah, itu bisa istisna seperti itu. Nah, kembali ke sini yang sampai ini yang biasanya saya tahu, saya yakin Bapak Ibu juga melakukan itu, yaitu berupa kontrak bagi hasil, istisraq. Maka ada syirkah umum, ada namanya mudharabah. Kalau mudharabah artinya di sini dua belah pihak
Yang satu punya modal, yang satu punya skill. Maka yang punya skill ini adalah mudharib, pelaku usaha. Sedangkan sahibul mal, orang yang punya harta, biasanya hanya memberikan yaitu berupa kontribusi harta. Maka disebut dengan akad mudharabah. Itu ada konsekuensi yang diatur, bagi untungnya bagaimana, kalau rugi bagaimana. Kalau rugi, si pelaku usaha tidak menanggung kerugiannya, tapi kalau untung maka dibagi dengan porsi yang sudah ditentukan di awal. Kalau syirkah kemitraan umum, ini ada namanya usaha bersama, syirkatul aqd. Maka ada namanya syirkatul a'mal, syirkatul wujuh, syirkatul amwal, syirkatul mufawadah. Sedangkan kalau syirkah yang samping, yang namanya syirkatul milk, yaitu kepemilikan, namanya jabariyah. Yang sifatnya adalah pilihan ikhtiari, ada yang jabari. Kalau ikhtiari artinya apa? Bisa kita untuk berserikat sesuatu, misalkan, yuk kita bareng-bareng beli angkot, yuk nanti angkot ini menjadi modal kita. Boleh, itu pilihan. Tapi kalau keharusan, contoh misalkan dari warisan, harta waris. Saya misalkan ya tidak ada yang ibu bapak ingin meninggal ya, tapi memang satu sunnatullah, bapak ibu nanti meninggal tentunya, maka di situ ada harta waris, makanya itu keharusan yang harus dimiliki oleh kita dan keluarganya. Kalau syirkatul amal, kemitraan akan jasa, amal, jasa. Terus syirkatul wujuh atas nama baik, nama baik. Nah, terus ada syirkatul amwal, itu namanya pemodalan di situ. Yang di situ nanti namanya ainan, modal tidak secara boleh. Artinya modal tidak setara, ada yang 30%, ada 20%, nanti keuntungannya samakan dengan modalnya, ada yang beda dan sebagainya, kontribusinya beda, itu namanya syirkatul ainan. Yang terakhir yang agak sulit namanya syirkatul mufawadah, yaitu syirkah yang terjadi kerjasama, yaitu modal yang setara. Dan kerjasama modal setara, terus pekerjaan yang setara, ini agak sulit memang untuk dilaksanakan. Oke, next please, selanjutnya. Nah, ini yang menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Kita bicara di sini, kalau kita bicara bisnis syariah, maka ada dua kutub yang saling berlawanan. Padahal sebenarnya tidak berlawanan sama sekali. Tapi biasanya orang melihat sudut pandang yang berlawanan. Yaitu apa? Profit oriented dengan falah oriented. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara profit oriented artinya apa? Yaitu menjadi orientasi pada keuntungan. Yang kedua, falah oriented artinya apa? Falah ini kemenangan. Yang disebutkan hayya 'alal falah. Nah, dalam Islam yang menjadi inti bukan pada profit oriented, tapi pada falah oriented. Saya yakin Bapak Ibu telah mendengar hayya 'alal falah itu berkali-kali. Setiap hari itu bisa kali 10 kali. Adzan sama iqomah, adzan sama iqomah lebih bahkan. Hayya 'alal falah itu banyak sekali. Nah, maka di sini menjadi konsep yang Bapak Ibu harus ketahui. Untuk mencapai falah, maka di sini kalau berbisnis, kalau melakukan tindakan ekonomi apapun itu, maka harus dibarengi dengan 4 tahapan yang harus dilakukan. Pertama adalah harus orientasinya kepada semua yang halal. Halal barangnya, halal cara mendapatkannya, dan sebagainya. Terus diversuskan dengan haram, maka dijauhi perkara-perkara haram, haram pendapatannya, haram bendanya, tidak boleh. Nah, kalau bisnis bisa harus dipastikan wajib namanya halal. Makanya misalkan saya bisnis mangga, mangga itu halal, tapi cara mendapatkannya juga harus halal. Jangan mangga tetangga dicuri, itu haram juga. Artinya apa? Mangganya tetap halal, tapi jual belinya menjadi haram. Kenapa? Karena menjual barang yang memang didapatkannya dengan cara yang haram. Itu yang menjadi masalah. Nah, ini. Terus manfaat. Manfaat apa artinya? Artinya ada konsep kemanfaatan. Kalau Bapak Ibu ingin berbisnis, maka harus berpikir, ini ada manfaatnya enggak? Manfaatnya artinya apa? Simpel sekali. Ketika kita bicara manfaat, ada 1 dan 2 pihak yang mendapatkan tanda kutip kemanfaatan dari barang tersebut. Misalkan membeli atau menjual barang yang memang ada kemanfaatannya. Tidak boleh tidak ada kemanfaatannya. Berkah. Berkah itu apa? Lebih daripada manfaat. Artinya apa? Ada kebaikan yang timbul. Jadi kalau manfaat itu plusnya 1, kalau berkah itu plusnya 2. Plusnya 2, 3. Jadi misalkan biar berkah nih. Berkah itu artinya apa? Dia terjadi continuity. Tidak cuma sekali, 2 kali. Kalau tadi bicara manfaat, misalkan contoh yang paling simpel biasa kami contohkan, Bapak Ibu makan. Makan itu artinya apa? Untuk diri sendiri. Untuk keluarga. Selesai. Tapi kalau berkah, orang lain pun kecipratan. Bisa untuk mendapatkan kemanfaatan lebih daripada misalkan cuma diri sendiri. Itu berkah namanya. Kalau makanya orang bahasa ulama menyatakan mahiyal barakah, al barakatu ziyadatun fil khair, yaitu bertambahnya kebaikan dalam diri kita, orang lain, dan itu menjadikan kemanfaatan lebih umum. Yang keempat adalah maslahah. Ini ada masalah akademi ini, nanti bisa diterangkan juga masalah akademi. Artinya apa? Kemaslahatan yang sifatnya lebih umum daripada cuma berkah.
Makanya ada ilmu manfaat, ilmu berkah, ada ilmu maslahah. Itu apa? Semua orang bisa mendapatkan kebermanfaatan dari produk tersebut, dari usaha tersebut. Maka kalau kita usaha, maka ada CSR. Biasanya yang terjadi. Tapi dalam Islam tidak CSR. Tidak cuma CSR saja. Tapi apa? Di sana ada namanya zakat. Di sana ada sedekah. Di sana ada namanya kualifikasi dan sebagainya. Yang terakhir adalah falah, yaitu apa? Tujuan sampai akhirat. Seperti itu. Oke. Next, selanjutnya. Nah, ini sudah masuk ke teknis. Ini cepat lah, ini udah mau selesai nih. Tujuan bisnis syariah itu ada 9. Nah, pertama, nanti masih ada lagi. Menggapai kemenangan dari Allah SWT. Hayya 'alal falah. Jadi orang berbisnis, orang yang berdagang itu ternyata apa? Untuk menggapai kemenangan dari Allah SWT. Maka disebutkan di situ, dalam beberapa hadis qudsi ya, Bapak Ibu sekalian disebutkan itu, sesungguhnya aku turunkan namanya harta. Innama unzila al-mal atau unzila al-mal, sesungguhnya harta itu diturunkan ke dunia ini itu apa? Yaitu pertama untuk membayar zakat, yang kedua adalah untuk mendirikan sholat. Artinya apa? Orang berdagang itu diantaranya kemenangan untuk dia bersolat tadi. Nah, itu seperti itu. Yang kedua, memperoleh harta sebagai modal perjuangan di jalan Allah. Memang betul. Kita berdagang ini untuk berjuang di jalan Allah SWT. Makanya dalam beberapa hadis, biarpun hadisnya dhaif, dibilang 9 dari 10 pintu rizki itu adalah usaha berupa bisnis. Itu bisa dikuatkan seperti itu. Terus yang ketiga, berbisnis kategori fisabilillah. Karena apa? Karena untuk menopang kehidupannya, ini kategori fisabilillah di jalan Allah SWT. Maka Bapak Ibu kalau berdagang dengan jujur, dengan baik, maka dinyatakan as-soduq, at-tajir as-soduq. Seorang pedagang yang dia pebisnis, yang dia soduk, jujur, maka dia ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, bersama para nabi, nanti dibangkitkannya para syuhada, siddiqin dan sebagainya. Yang keempat, memberdayakan harta secara umum, dan di situ nanti dikeluarkan zakatnya. Yang kelima, bekerja sama dalam kebaikan, yaitu untuk apa? Memenuhi kebutuhan. Maka Bapak Ibu dalam berbisnis untuk memenuhi kebutuhan itu ibadah. Yang keenam, membumikan syariat nilai-nilai dalam berdagang. Maka dalam dagang ini ada nilai Islam, yang ini menjadi percontohan untuk semua umat manusia. Oke, selanjutnya. Yang ketujuh, yaitu apa? Dinyatakan memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat. Artinya apa? Ada namanya community empowerment. Penguatan masyarakat untuk terhindar dari kemiskinan. Yang ketujuh, memperluas network silaturahim. Yang kita tahu silaturahim ini apa? Memperpanjang umur berupa kemanfaatan berkah umur, yang juga tanda kutip untuk memperluas rizki. Yang kesembilan, mencari keuntungan dengan tidak membebankan pada orang lain. Artinya apa? Kalau kita dapat untung tapi tidak membebankan berat kepada orang lain. Jadi untungannya tuh untung yang normal-normal, wajar saja. Selanjutnya. Ini udah mau habis Bapak Ibu sekalian. Tenang saja. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir sesi, yaitu etika bisnis Islam. Nah, etika bisnis Islam ini maksudnya apa? Kalau kita bicara etos, ini bahasa Yunani, custom. Dibilang karakter, kebiasaan, karakter. Maka karakter istimewa, sentimen, tabiat, moral, keyakinan, dan membimbing seorang untuk atau kelompok untuk melakukan sesuatu. Jadi, kita bicara etika itu artinya apa? Sebenarnya ada dalam diri kita satu keyakinan untuk melakukan itu. Yang mana di dalamnya disebutkan lagi, etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, tidak, benar, salah, dan lain-lain, prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan apa saja moralitas seseorang untuk berperilaku. Jadi, kita kayak contoh misalkan, kita bertemu di posisi majelis Zoom misalkan. Ini kita juga harus berperilaku, beretika. Dan etika ini bicara baik buruk, salah benar, dan sebagainya. Ini bicara di etika. Maka kalau kita bicara etika ini menjadi sangat penting. Lalu selanjutnya ada moral di situ. Ada mores, adat dan cara hidup. Makanya ada orang cara hidup yang benar, ada cara hidup yang salah. Nah, bagaimana tata cara hidup kita? Ini juga termasuk kategori etika. Nah, dalam bahasa Inggris dinyatakan, ini morality merupakan sebutan umum bagi keputusan moral, standar moral dan aturan berperilaku yang bernilai terikat pada nilai etika. Nah, ini ada pengikat namanya nilai-nilai etika. Setiap etika-etika masing-masing tidak ada istilah kata-kata bebas tanpa ada satu aturan. Itu salah. Yang benar adalah apa? Semua kebebasan ini diikat dengan aturan masing-masing. Seperti itu. Makanya dalam bahasa disebutkan hurriyatul mar'i
mahdudatun bihurriyati li ghairihi. Kebebasan seorang muslim yang satu itu artinya bisa atau dibebankan atau dia dibatasi oleh kebebasan orang lain. Itu seperti itu. Oke, next please selanjutnya. Nah, etika bisnis Islam bagaimana? Maka simpel sekali pengertiannya. Etika bisnis Islam adalah segala sesuatu, keputusan moral, standar kebiasaan, dan aturan-aturan berbicara, berperilaku, dan keputusan yang berlandaskan nilai-nilai Islami. Maka disebutkan, maka artinya kalau kita bertindak, berlaku, berbicara, memutuskan segala sesuatu, itu harus dengan nilai-nilai Islam. Dengan cara berbisnis kita, dengan etika-etika ini, maka kita sudah mengimplementasikan nilai-nilai Islam tersebut. Disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ini jelas sekali. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Walladzi nafsi bi yadihi la yadkhulul jannata, dinyatakan di situ illa bihusnil khuluq, kecuali dengan orang yang punya husnul khuluq. Innama bu'istu liutammakal akhlaq. Sungguhnya Rasul diperintahkan untuk diturunkan ke muka bumi ini itu untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak-akhlak terpuji bagi manusia. Artinya apa? Rasul mencontohkan kepada kita akhlak-akhlak yang terbaik. Seperti itu. Oke, next. Korelasi antara etika dan bisnis. Ya, jelas. Inilah yang membedakan kita dengan materialisme. Inilah yang membedakan kita dengan kapitalisme. Di mana kita memblended, menyatukan, embedded menjadi satu. Antara Islam dengan aspek-aspek segala sesuatu itu tidak terpisah. Yaitu apa? Islam tidak memisahkan ekonomi dengan etika. Tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak. Maka orang yang berilmu itu akhlaknya semakin tinggi. Orang yang ilmunya tinggi itu akhlaknya semakin bagus. Politik dengan etika, perang dengan etika, kerabat sejarah dengan kehidupan Islam itu tidak pernah terpisah. Nah, ini juga. Islam adalah risalah yang turun dari Allah SWT untuk apa? Untuk membenahi akhlak manusia. Makanya Islam juga tidak pernah memisahkan antara agama dengan negara, materi dengan spiritual. Enggak. Jadi bahasanya bukan bicara terkait tentang ya udahlah agama kamu sendiri, tidak. Konsep kapitalisme memisahkan akhlak dengan negara itu tidak bisa, ekonomi dengan akhlak itu tidak bisa. Ini yang terjadi permasalahan. Kalau kita sudah melakukan bisnis dihilangkan akhlaknya, etikanya, maka pasti akan terjadi masalah. Apa masalahnya? Coba kita lihat. Nah, next please. Menjadi beberapa masalah. Nah, ini ada esensial etika, ada esensi etika bisnis. Ini menurut Profesor Dr. Syahatah, menyatakan beliau. Untuk apa? Membangun etika Islami dalam mengatur, menancapkan metode berbisnis dengan kerangka ajaran Islam. Jadi kalau kita mau bisnis berkembang terus. Tidak cuma di zaman Rasul yang misalkan kita bicara person to person, tapi hari ini person pada entitas, ada kelompok dengan perusahaan besar dan sebagainya, itu macam-macam. Ini kode etik yang menjadi dasar hukum akan menetapkan tanggung jawab pelaku bisnis. Jadi pelaku bisnis ini nanti ada ketentuan hukum jelas diletakkan. Terus kode etik dipersepsikan sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan. Kalau ada masalah, ada masalah seperti ini, sengketa seperti ini, caranya seperti ini, dengan cara etika-etika yang dikumpulkan. Kode etik dapat membantu mengembangkan sebuah kurikulum pendidikan. Pendidikan kita ini juga berbasiskan dari etika-etika yang muncul. Kita ini orang Timur, pakai pakaian orang Timur, menutup aurat, dan sebagainya. Itu adalah pakaian-pakaian orang Timur. Sepertinya seperti itu. Tidak seperti pakaian-pakaian orang Barat. Maka ini juga termasuk kategori etika. Wujud aturan Islam yang konkret. Seperti itu. Nah ini karena masuk dalam aspek kultural juga. Jadi jangan sampai gini, jangan dibenturkan antara kultur dengan Islam. Enggak. Karena Islam membenahi beberapa aspek kultur yang memang harus dibenarkan. Maka yang dia nanti menjadi kultural kita. Misalnya gini, kalau jual beli ya, misalkan ada kata-kata terima kasih, makasih ya, itu juga sifatnya kultural. Yang itu tidak berlandas atau tidak against syariah. Itu yang harus kita ketahui. Jadi kadang-kadang banyak orang Bapak Ibu sekalian yang mereka membenturkan antara kultur-kultur. Kalau memang kulturnya bersifat menentang syariat, maka kita luruskan. Tapi sifatnya ini yang sebenarnya abandoned. Dia meluruskan hal yang tidak benar dengan etika-etika yang benar dengan hukum syariat tersebut. Seperti itu. Next, please. Nah, mengapa kita perlu etika bisnis? Pertama satu, akan terjadi namanya kebangkrutan, krisis finansial, krisis materi. Coba kita lihat hari ini. Semua orang itu ada kerusakan dan kemiskinan terjadi karena secara finansial. Bangkrut semua.
makan susah, mau nyari usaha susah. Kenapa? Karena tidak beretika Islam. Karena bicaranya yang penting saya makan dan kaya. Itu tidak benar. Yang benar adalah apa? Yang penting adalah saya mendapatkan uang dengan cara yang halal. Itu adalah yang paling penting. Kenapa? Karena ini bicara moral. Nah, maka yang kedua, krisis moral bagi pelaku bisnis. Terjadi namanya tamak, curang. Ini bahaya sekali. Ini baru kita sebutkan sedikit sekali dari beberapa dampaknya. Tapi ini dampak yang paling nyolok. Makanya ada istilah kapitalisme yang punya modal, pengen nguasain semua. Ini yang nggak betul. Maka orang menjadi tamak. Ini yang menjadi masalah sekali. Nah, seperti itu. Nah, oke, next selanjutnya. Udah mau habis nih. Sifat yang wajib dilaksanakan untuk kita sebagai pedagang, ngikutin sifatnya Rasul. Sidiq, jujur. Bekal yang paling besar dalam kehidupan ini adalah jujur. Sidiq. Yang kedua, amanah. Melaksanakan apa yang menjadi amanah bagi kita. Dia amanah. Kalau suruh menjaga, maka dijaga dengan baik. Amanah. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Menyampaikan. Maka kalau menjadi seorang pedagang, harus responsif. Menyampaikan dengan apa-apa yang memang dia dapatkan. Maka dia benar-benar tabligh. Spesifikasinya seperti apa, kriterianya seperti apa, terangkan. Yang ini salah, ini bukan amanah. Tabligh amanah. Fatona, ini mohon maaf belum diubah yang terakhir. Fatona masih amanah. Jadi kalau pas ke sini harusnya fatona. Fatona itu apa? Menjadi orang yang cerdas. Cerdas itu artinya apa? Tidak menjadi malas. Semua otak kita ini diberikan fungsi-fungsi yang sama. Maka jangan jadi orang malas. Jadilah orang yang fatona, cerdas, menggunakan akal pikirannya. Ini kalau bisnis ini gimana caranya? Ini bagaimana caranya dan sebagainya. Maka harus posisi fatona. Oke, selanjutnya. Ini sudah mau habis. Nah, beretika Islam dengan segala aspek. Kegiatan ekonomi, produksi, konsumsi, dan distribusi. Bapak Ibu sekalian, ketika berproduksi, maka harus dengan etika Islam. Konsumsi dengan etika Islam, distribusi dengan etika Islam. Masuk semua di sini dari aspek-aspek secara umum. Oke, next please. Etika umum ini kita sebutkan, ini sebenarnya dari Syekh Yusuf Qaradawi. Etika umum yang terakhir yaitu apa? Mengambil untung tidak berlebih. Ghaban. Dalam pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat Imam Abu Hanifah, keuntungan ini sebenarnya sesuai dengan standar pasar. Selama tidak merusak pasar. Jadi kapan berapa boleh? Bisa setengah, bisa sampai 100%, boleh silahkan. Nah, tapi pendapat dari Imam Malik menyatakan, ghaban ini apa? Kalau kita tidak memproduksi, hanya menjual dan membeli, maka hanya beliau berpendapat, yaitu sepertiganya. Jadi kalau misalkan kita tidak menambah ada value added sama sekali, maka Imam Malik menyatakan di situ hanya sepertiga saja. Misalkan kita beli batik atau kita beli kaos di Bandung, harga 100.000, dijual di Bogor berapa atau di Depok berapa, maka Imam Malik menyatakan kalau tidak ada nilai yang ditambahkan, maka hanya sepertiganya. Itu apa? Menambah jadi 33.000. Jadi harganya paling besar 130.000. Itu menurut Imam Malik. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i atau yang lain, selama harganya sesuai dengan ketentuan pasar tersebut, maka sah. Misalkan kita dapat di Bandung nih harganya 50.000 kaos ini. Ternyata di Depok, Jakarta atau di Bogor bisa harganya 150, maka sah. Memang harga yang normal di tempat tersebut. Itu dinyatakan boleh. Berlaku jujur dalam transaksi, semua jujur. Yang ketiga, melonggarkan. Jangan membuat orang sempit. Longgarkan. Kayak misalkan nih, mohon maaf, transaksi kain misalkan. Bapak atau Ibu lagi beli kain. Kainnya 2 meter. Tahu-tahu tersisa di situ dari pedagangnya 2 meter lebih 20 cm. Kira-kira bagaimana? Maka dilonggarkan. Ya udah Pak, yang 20 cm saya beli. Gitu, jangan. Pokoknya 2 meter. Itu artinya Pak, etikanya belum masuk. Atau sama kayak misalkan ibu-ibu lagi jual atau lagi beli pepaya misalkan. Yang pepaya di samping jalan itu. Pokoknya 2 kilo. Pokoknya saya mau 2 kilo. Nggak mungkin, susah sekali. Ada yang 2 kilo lebih, pokoknya dipotong. Nggak bisa seperti itu. Maka harus melonggarkan. Yang keempat, menghindari bersumpah. Jangan menyatakan sumpah apapun. Kenapa? Keberkahan akan diambil oleh Allah SWT. Maka jangan sumpah. Bilang, wallahi, ini tempe paling enak se-Jakarta Timur. Ini tempe paling dahsyat se-Bogor. Nggak bisa. Nggak boleh bilang kayak gitu. Biarpun itu benar misalkan. Ini tempe penyet yang paling hebat. Nggak bilang kayak gitu. Nggak boleh.
Yang kelima, memperbanyak sedekah. Banyak sedekah. Kalau habis selesai bertransaksi, banyak sedekah. Kenapa? Takut di situ nanti ada beberapa yang diharamkan masuk yang kita lalai. Yang keenam, mencatat semua transaksi terlebih hutang. Semua transaksi dicatat. Makanya dalam Islam itu akuntansi menjadi penting. Apalagi hutang, maka ditulis. Bapak Ibu sekalian, kalau bisnis, kalau pengen maju bisnisnya, itu ditulis, dicatat. Kemarin beli apa, jual berapa, dibuat rekaman hariannya bagaimana. Yang sederhana aja. Jangan yang ribet-ribet, akuntansi yang ribet. Akuntansi yang benar, akuntansi yang sederhana. Kalau utang apalagi, kalau ada utang ditulis betul kapan mau membayarnya. Itu menjadi penting untuk harus kita laksanakan. Seperti itu. Oke, next. Tinggal 2 slide kalau nggak salah. 2 atau 3 bisa selesai. Nah, terakhir saya kasih ada tipsnya. Ini belajar dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan suatu ketika pernah ditanya, Utsman, antum itu kalau dagang, apa sih rahasianya? Beliau menyatakan, kuntu aliji wa unami wala azdari ribahan wala ashtari syai'an wa ajal ra'sa ra'sain. Beliau menyebutkan detailnya, mengetahui detail usaha. Kuntu alij. Walij itu artinya menyembuhkan. Artinya apa? Beliau punya ilmu yang sangat detail akan apa yang beliau laksanakan. Jualan kamera, maka dia tahu jenis-jenis kamera, tahu jenis-jenisnya. Wa unammi, dan beliau unammi, menumbuh kembangkan, unammi. Jadi beliau kembangkan, lihat potensi-potensi pasar bagaimana. Wala azdari ribahan, dan beliau tidak menyepelekan sedikit pun dari keuntungan. Keuntungan 1 peser perak pun beliau tetap akan ambil. Beliau tidak meremehkan berapapun keuntungannya. Artinya apa? Yang penting berputar terus kegiatan-kegiatan bisnisnya. Wala ashtari syai'an, dan beliau tidak membeli produk yang lama, syai'an. Artinya apa? Fulfill market demand, fresh. Jadi beliau bisa menangkap kira-kira apa nih yang terbaik untuk pasar ini. Maka beliau bisa mensuplai, bisa memberikan yang terbaik, tidak beri yang buruk-buruk. Wajalur rasa roshan, memutar modal dari penjualannya. Jadi beliau biasa setelah terjadi penjualan, maka biasanya beliau ajalur rasa roshan itu biasanya kalau ada 1 petak tanah 1000 meter, maka beliau pecah 2 agar nanti modalnya bertambah. Kalau yang 500 meter nih, misalkan kalau 1000 meter 1 M, maka dipecah jadi 2, jadi misalkan 500 meternya jadi 600. Jadi ada keuntungan yang lebih. Seperti itu. Yang terakhir, saya ingat kalau nggak salah slide terakhir. Next. Terakhir. Nah, ini yang terakhir tips kita kasihkan. Kalau pengen keren bisnisnya, kalau pengen dahsyat bisnisnya, dalam hadisnya. Saya tidak akan, ini ada ceritanya sebenarnya, tapi ceritanya kayaknya kelamaan, takut nanti kita buka tanya jawab lah. Qala amma idza qulta, ini ada suatu ketika ditanya lah seorang zaman dahulu ditanya. Kenapa kok bisnisnya atau kegiatan pertaniannya kok keren banget? Ini ceritanya kayak gitu. Fa ini anzuru ila ma kharaja minha. Aku berkonsentrasi, aku melihat, aku mengambil dari apa yang keluar dari hasilnya itu. Dibilang fa atasaddaqu bi thulusi, aku sedekah sepertiganya. Jadi sepertiga pertama itu sedekah. Wa aqulu wa ana iyali, sepertiganya dikonsumsi saya, aku, dan juga wa iyali, yaitu keluargaku. Artinya konsumsi untuk keluarga. Wa u'idu fiha sulusau, dan aku kembalikan lagi sepertiga. Kembalikan artinya apa? Diputar untuk modal usaha, untuk mengembangkan usaha tersebut. Itu dia. Nah, ini seperti itu. Oke, next yang terakhir, sebenarnya udah selesai nih. Jadi kalau mau perkaya 3 hal ini. Nah, saya kira udah cukup. Nah, nanti kita akan lebih banyak ke tanya jawab. Seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada host kita, rekan kita di Warung Umat. Monggo silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Tuba, Ustadz Tuba. Alhamdulillah ini banyak banget informasi baru ya, pengetahuan baru yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak, Ibu semua, Mbak dan Mas semua, para mitra, maupun yang di luar dari mitra Warung Umat. Nah, tadi juga saya mencatat bahwa banyak ya ternyata kaitannya, misalnya tadi Ustadz bilang soal Utsman bin Affan gitu ya, bahwa beliau ini sangat tahu banget yang namanya satu produk, itu tahu banget sampai dalam-dalamnya. Mungkin kalau di kita di Warung Umat, Mbak dan Mas atau Ibu dan Bapak, kita belajar soal product knowledge ya, bagaimana pengetahuan produk gitu. Terus juga tadi Utsman bin Affan ini beliau juga termasuk orang yang bersyukur gitu, dan juga beliau ini scale up ya kalau sekarang sebutannya gitu. Beliau ini mengembangkan bisnisnya, dan tadi ada poin penting sekali bahwa bukan cuma untung untuk
bisa bisnis kita nggak cuma untung aja, tapi benar-benar mencapai falah tadi ya. Ada tingkatan-tingkatannya begitu. Nah, Masya Allah, banyak ilmu baru yang tentunya juga saya sebagai tim akademi dapatkan begitu. Dan juga mudah-mudahan harapannya Mbak dan Mas juga mendapatkan ilmu baru ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan, Ustadz, Bapak Tuba. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 pertanyaan yang akan saya bacakan dulu. Dan ini satu orang bisa sampai bercabang. Nanti saya coba, kita coba uraikan dulu ya. Dari Bapak atau Ibu ya, ini Nur Zaidi ya. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmu dan pencerahannya. Sebelumnya saya kurang paham dengan bisnis syariah, sehingga dalam berbisnis mungkin ada hal-hal yang menyimpang begitu. Nah, pertanyaannya nih sama dengan pertanyaan saya juga. Bagaimana hukumnya bisnis yang sudah dilakukan selama ini, sementara kita tuh baru belajar nih, Ustadz gitu. Boleh silahkan dijawab. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan bagus sekali. Ini ada Pak Nur Zaidi. Pak Nur Zaidi, pertanyaannya terkait tentang bisnis yang sudah kita laksanakan, tapi ada beberapa yang menyimpang. Terus kita mengetahuinya. Jadi gini, kalau tadi sebenarnya sudah kita tekankan di awal, kalau kita berbisnis, hendaknya kita mengetahui dulu ini yang ideal. Tapi ternyata memang ada beberapa yang tidak ideal, memang kita laksanakan. Terus bagaimana kalau sudah berjalan, terus kita tahu ada yang item-item ternyata menyimpang. Nah, pertama ketika ada orang yang sudah mengetahui dan dia mau berpindah, berhijrah dari hal yang melanggar itu memang fantaha ma lahu salaf. Jadi sebutkan di Al-Baqarah 275 yang terkait tentang riba itu, dibilangnya fantaha falahu ma salaf. Fantaha itu artinya ya dia terselesaikan masalah. Ketika udah kembali lagi kepada Allah, maka dia diselesaikan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dihapuskan perkara yang salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi bahan renungan untuk bertaubat. Jadi, artinya gini, beruntung Bapak yang ditegur Allah dan Bapak balik ke jalannya Allah dengan tanda kutip perjalanan yang Bapak tempuh. Nah, itu bisa menjadi, kalau bahasa kita tuh, kalau orang Jawa bilang angen-angen, atau bahasa sebagai angen-angen kita, kalau kita pernah berbuat dosa. Dan itu menjadikan hati kita semakin lembut. Makanya kalau orang yang pernah berlaku salah, terus bertaubat itu, dan hatinya menjadi lembut, itu Masya Allah, hebat sekali. Karena jarang sekali, tanda kutip, orang mendapat pencerahan dengan dia bisa menerima. Karena apa? Sulit itu untuk bisa menerima. Maka hukumnya bagaimana bisnis yang dilakukan? Maka gini, kalau sudah mengetahui kemarin yang menyimpang, maka pelan-pelan untuk berpindah, berhijrah. Jadi, oh ternyata ini ada yang tidak boleh ya, ini ada yang boleh. Ternyata ini kok ada hal yang terlarang ya, ternyata ada ghorornya, ada hal-hal yang memang masuk kategori yang tidak jelas ya, ini bagaimana ya? Maka dipertanyakan atau bahasanya ditanyakan kepada pakarnya, ahlinya. Nah, kalau sudah didetailkan satu persatu, nanti lihat, oh ini yang halal, ini yang haram. Makanya tadi kita sebutkan dalam presentasi ini, yang halal itu besar sekali, tapi yang haram kecil. Makanya Bapak Ibu sekalian, mas-mas mbak-mbak di sini, kalau ingin belajar yang jelas itu nggak apa-apa, mulailah dari perkara-perkara yang haram itu. Artinya mulainya itu gini, mulai untuk mengetahui mana yang haram-haram. Agar nanti kita terjauh dari yang haram itu, kita bisa mendapatkan yang halal. Jadi seperti itu. Jadi intinya kita berhijrah, terus kalau sudah mengetahui itu yang perkara menyimpang, tidak untuk mengulanginya lagi, mulai pelan-pelan untuk berpindah kepada hal yang syar'i. Seperti itu. Wallahu a'lam. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi tadi saya sedikit ringkas bahwa yang penting kita mau hijrah, yang penting insya Allah akan terselesaikan gitu ya. Dan yang pasti dengan bertaubat insya Allah hati lebih lembut begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini masih mirip-mirip dan pertanyaan yang sering kali berulang juga, bertanya di warung umat. Pertanyaannya adalah Ustadz dari Mas Elvan ya, kalau nggak salah, dan KM Rendiati. Apakah sistem bisnis dengan dropship hukumnya bagaimana? Satu, ya itu pertanyaan intinya seperti itu. Oke, baik. Pertama adalah hukum dropship. Gini, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan bagus sekali. Ini pertanyaan sudah kontemporer ya, dropship. Dropship itu sebenarnya memang praktek yang baru kalau kita melihat transaksi-transaksi kekiniannya. Karena memang di zaman-zaman terdahulu itu belum muncul namanya dropship ya. Mungkin kalau dulu ada namanya maklar, itu kan maklar beda lagi karena memang ini konteksnya berbeda terkait tentang dropshipping. Pertama gini,
Ketika kita melihat dropship, ulama-ulama kontemporer kita itu mengurai bagaimana proses transaksinya. Nah, proses transaksinya ini ternyata ketika kita melihat itu lebih mirip kepada akad simsaroh. Simsaroh itu beda dengan akad wakalah. Tapi sebenarnya esensinya sama dengan wakalah. Jadi wakalah itu dia stand sendiri, simsaroh itu stand sendiri. Tapi kalau pada titik tertentu nanti hampir mirip. Ada senggangannya antara simsaroh atau agensi kepada wakalah, perwakilan. Nah, ketika kita melihat proses di dropship, ulama-ulama kita menjawab baik dari sifatnya yang personal ya, ulama-ulama personal atau beberapa kelompok dari organisasi masyarakat itu menjawab dropship itu. Nah, kalau kita melihat dari bentuknya, sebenarnya dalam dropship ini ada unsur kegororannya, memang. Tapi goror ini adalah goror yang dibilang tertolerir. Makanya tadi sebenarnya belum selesai saya terangkan terkait dengan goror. Karena waktunya juga tidak cukup. Makanya gini, goror itu terbagi menjadi dua. Goror fahish sama goror yasir. Goror fahish itu adalah ketidakpastian yang tinggi sampai bisa merusak akad. Tapi kalau yang goror yasir adalah goror ketidakpastian yang kecil yang bisa diantisipasi, maka dia dinyatakan tanda kutip bisa untuk dilaksanakan. Maka goror yasir yang itu tanda kutip masih ada tidak kejelasan sedikit yang masih bisa ditolerir, maka dinyatakan dia masih sah. Nah, dropshipper ini termasuk kategori seperti itu. Dia masih diperbolehkan. Maka ulama-ulama kita sudah menjawab banyak sekali sebenarnya ulama menjawab ini terkait tentang dropship. Jadi intinya dropship ini seperti akadnya simsaroh, agensi, yang agensi ini bisa yang sifatnya agensi resmi atau sifatnya agensi yang tidak resmi. Nah, yang tidak resmi ini yang kadang-kadang banyak permasalahannya. Tapi sebenarnya yang tidak resmi pun secara telah fikih dia dinyatakan boleh lolos karena dia dinyatakan goror yasir. Jadi praktek dropship, ulama-ulama kita menjawab dinyatakan sahih, sah. Biarpun ada beberapa item yang dinyatakan goror, tapi gorornya tidak goror kategori goror yang fahish, goror yang sangat tinggi. Wallahu a'lam. Seperti itu untuk yang dropship. Iya, terima kasih Ustadz. Iya, pertanyaan ini sering kali masuk juga di warung umat gitu, dan alhamdulillah juga Ustadz juga sudah memperjelas ya, mudah-mudahan insya Allah. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Yofi Husaini. Ini cukup banyak pertanyaannya, ada 4 pertanyaan, mudah-mudahan bisa terjawab. Yang pertama, pertanyaannya adalah tadi Ustadz bilang riba qard dan buyu, sedangkan di pertengahan materi Ustadz bicara riba nasiyah. Apa bedanya riba qard dan buyu serta riba fadl dan nasiyah? Mana yang lebih populer di antara riba tersebut? Oke, baik. Pertama satu. Riba ini. Maaf Ustadz sebelumnya. Oh iya. Koreksi, bukan Mbak. Oh iya. Mas. Apaan? Iya. Punten. Ya, wa iyyakum. Wa iyyakum. Untung hadir ya. Terima kasih Mas Yofi. Mari. Ya, baik. Terima kasih Pak Yofi. Gini. Pertama satu, riba ini sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Qur'annya itu disebutkannya 4 kali dalam beberapa ayat ya. Ada surat Ar-Rum, ada surat di posisi An-Nisa, terus yang paling gamblang di posisi Al-Baqarah 275. Itu kebanyakan dalam Al-Quran itu disebutkan riba yang sifatnya adalah riba posisi riba buyuk. Kebanyakan riba buyuk. Nah, riba buyuk. Tapi nanti dispesifikkan ada satu ayat fokus kepada riba al-qard. Riba qard. Nah, kalau kita bicara riba buyuk sama riba qard, biasanya kalau kita mencontohkan itu riba qard dulu, riba pada pinjam-minjam. Nah, riba pinjam-minjam ini diposisikan dia sendiri, stand alone. Jadi riba qard dia sendiri. Sedangkan riba buyuk nanti dibagi menjadi 2. Jadi riba itu dibagi menjadi 2. Riba qard pinjam-minjam, riba buyuk riba dalam tanda kutip tukar-menukar. Riba buyuk ini dibagi menjadi 2 cabang lagi. Pertama adalah riba nasiyah, yang kedua adalah riba al-fadl. Nah, ini kalau bahasan yang sifatnya sudah terkombinasi. Kalau misalkan kita bicara di madhab, itu bisa sampai puyeng lagi, Pak. Saya tidak akan bahas di madhab ya. Karena kalau dalam madhab, misalkan dalam madhab Syafi'i sendiri, madhab Hanafi sendiri, itu pembagian riba sudah sangat pelik sendiri. Ada riba liyad, ribanya banyak-banyak, riba tangan, riba ini sampai disebutkan. Sampai kalau misalkan kita melihat riba dalam kategori Imam Abu Hanifah, itu sampai kurang lebih ada 8 atau 9 riba. Tapi sebenarnya kalau kita rujuk, riba itu posisi di 2 itu. Riba yang jatuh pada pinjam-minjam, riba yang jatuh pada
jual beli. Nah, riba yang terjadi pada jual beli ini ada dua, yaitu riba nasi'ah kepada riba fadl. Riba nasi'ah kenapa? Karena terjadi penundaannya. Yang kedua, riba al-fadl karena ada penambahan dari item tersebut. Makanya riba al-fadl sama riba nasi'ah ini terjadi posisi karena ada elemen yang masuk dalam transaksi. Misalnya gini, kalau kita transaksi sorof misalkan, sorof itu transaksi jual beli mata uang atau transaksi tukar menukar uang. Kalau dia uangnya tanda kutip sama itemnya rupiah dengan rupiah, maka tidak boleh ada yang berbeda. Misalkan, mohon maaf sekali, ketika kita terjadi, maka ini terjadi riba fadl, yaitu apa? Ketika kita lebaran, kita nukar uang 100.000 kita dengan 5 ribuan. Yang harusnya 5 ribuan ini harus sama nilainya dengan 100.000. Tapi kenyataannya yang kita tukarkan 100.000 rupiah, tahu-tahu 5 ribuannya tidak diposisi. Harusnya kalau 5 ribu itu dapat berapa ya? 20 ya? 20 ya? 20. Ternyata dapat 19. Maka jelas ini riba fadl. Riba yang terjadi penambahan dari item yang sama. Tidak boleh. Makanya disebutkan sebenarnya dalam beberapa kategori, misalkan kalau kita ada komoditi riba namanya. Dibilang komoditas riba. Komoditas riba ini ada yang menyatakan ada 6 dalam hadisnya. Tapi ulama nanti membedakan dari 6 ini. Yang disebutkan ad-dhahab bidhab, fiddah bil fiddah. Yaitu dhahab bidhab, emas dengan emas. Fiddah bil fiddah, perak dengan perak. Terus dinyatakan syair, jenis syair gandum. Terus jenis ada syair, nanti ada zabib atau bahasanya masih jenis gandum tapi dengan dua jenis yang berbeda. Gandum yang jenis gandum tapi dengan ada jenis yang berbeda. Terus ada di sana namanya al-milah. Milah itu dinyatakan adalah garam. Terus satu lagi tamr. Tamr itu kurma. Nah, di sini ulama menerangkan di 6 item. Pertanyaan sekarang, apakah 6 item ini saja di barang ribawi? Maka ulama nanti memperluas hukum di usul fiknya, maka dibilang illatul hukum atau hukum ilahnya adalah di posisi ta'amul adami, makanan pokok manusia. Yang kedua adalah tempat atau alat untuk transaksi. Jadi itu yang menjadikan riba ini terjadi. Riba nasi'ah ketika apa? Terjadi penambahan waktu. Nah, waktunya kalau ada waktu yang extend terus ada tambah lagi posisi penambahan pembayarannya, maka ini disebut riba nasi'ah. Jadi riba nasi'ah itu ketika terjadi ekstensi waktu terus ditambah. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, bedakan dengan sistem cicil. Tidak semua cicil itu kategori riba nasi'ah. Yang sering kita dengarkan, nah ini yang menjadi distorsi bahasa ya. Mohon maaf sekali, distorsi bahasa. Ketika kita bicara bahasa kredit, bahasanya itu kredit itu seakan-akan sudah langsung kategori masuk hari ini ya. Hari itu masuk kategori riba nasi'ah. Padahal kredit itu sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris ya artinya kredit, having a credit artinya mencicil itu, installment. Maka tidak semua cicilan masuk dalam kategori riba an-nasi'ah. Jadi kalau kita dengan sistem murabahah tadi, misalkan saya transaksi dengan Mas Dendi misalkan, kita transaksi misalkan tadi, Mas Dendi mau beli laptop saya, harganya berapa? Saya beli baru harga 4 juta. Terus saya jual ke Mas Dendi harga 4.500.000. Deal ya deal. Dengan berapa pencicilannya? Pencicilannya misalkan dengan 5 bulan. Maka penambahan yang dari 4 juta terus pindah ke 5 juta itu murabahah tidak dalam kategori riba nasi'ah. Tapi yang terjadi apa? Ketika sudah mulai cicilan, misalkan harga udah fix nih kita di awal 4 juta. Tahu-tahu Mas Dendi misalkan berjalan waktu, ini udah ini nih, nambah dong gitu. Saya bilang nambah dong gitu. Nah, ini termasuk kategori karena ada penundaan waktu untuk cicilan pembayarannya, terus ada tambahannya, maka kategorinya masuk kategori riba nasi'ah. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Kalau bicara populer sebenarnya tidak bicara populer ya, karena ini ada kasus dan bentuk kasus dan contoh yang berbeda-beda. Jadi tidak ada yang menyatakan ini populer tidak populer. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Ya, terima kasih Ustadz. Masya Allah ya penjelasannya buat kita yang awam nih menjadi satu ilmu tersendiri. Baik, ini ada 4 pertanyaan Pak Yofi. Sepertinya dipilih 2 pertanyaan aja. Boleh satu lagi pertanyaannya mau yang mana yang mau ditanyakan? Mungkin nomor poinnya 2, 3, atau 4. Pemanfaatan dana non halal. Iya. Karena kadang kita mengetahui di lembaga amil zakat ada istilah rekening dana non halal. Seperti apa hukumnya ketika kita menggunakan baik itu untuk sarana prasarana ataupun hal-hal yang lain. Contoh, ketika kita nabung di
di bank konven, kemudian ada bunga. Kita ketahui, kita komitmen bahwa bunga itu merupakan sesuatu riba kan gitu. Riba. Kemudian kita gunakan hasil dari bunga itu ya untuk itu pemanfaatan dana non halal lah. Istilahnya untuk hal-hal yang manfaat, baik itu sarana prasarana atau apapun namanya istilahnya. Bagaimana hukumnya? Kalau seandainya hukumnya haram berarti ya naudzubillah. Itu aja Ustaz. Oke. Yang lainnya nanti nyusul dah. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Yofi atas pertanyaan gini. Saya akan bedah dulu di posisi dan halal gini. Dan hal ini sebenarnya sudah ada penjelasannya dari IOV. IOV ini ada standar ya, accounting standard dari Bahrain. Yang dia sebenarnya sudah mentreatment dan melihat pandangan ulama terkait tentang pendapatan halal gini. Nah, di situ dibahas dalam kajian fikihnya pendapatan halal ini ulama berbeda pendapat sampai ekstrim 3. Ekstrim 3 itu pertama satu, menghukumi semuanya menjadi haram. Jadi kalau ada satu pendapatan yang dia bercampur dengan yang haram, maka haram keseluruhannya. Itu pendapat yang pertama, yang kuat sekali. Artinya kuat dalam mengambil kesimpulannya. Tapi belum dikuatkan oleh ulama. Tapi ini ada satu pendapat yang menyatakan itu, yang jadi keras sekali pendapatnya. Yang kedua adalah lunak sekali. Dinyatakan dia semuanya menjadi halal. Kenapa? Karena ghalabiyah. Ghalabiyah itu dinyatakan dengan kaidah karena yang lebih banyak adalah yang halal, maka menjadi halal. Ini juga terlalu tanda kutip berlunak. Jadi ini pendapat yang sebenarnya juga tidak dikuatkan. Jadi pendapat pertama terlalu keras, yang kedua terlalu lunak. Yang ketiga ini pendapatnya. Dibilangnya gini, kalau dia bercampur dengan pendapatan non halal, maka pertama diambil yang haram terus dikeluarkan yang haramnya itu. Nah, menjadi pertanyaan ini yang menjadi solusi kita. Pertanyaannya tadi masuk gini, kalau udah ada pendapatan non halal nih, ini bagaimana cara treatmentnya? Satu gini, saya tidak akan menanggapi yang di bank konvensional ya, karena menabung di bank konvensional itu sudah merupakan satu jerat bagi kita. Jadi saya tidak menghukumi siapapun, tapi intinya kalau kita lihat orang yang punya tabungan di bank konvensional itu menjadi jerat bagi kita. Jadi saya kadang-kadang takut kalau masih punya, biarpun ada orang yang bilang alah bank syariah ya belum syariah, tapi secara jelas prakteknya di bank syariah dan fatwa-fatwa yang menyatakan sudah akan mendekati kejelasan kehalalannya. Jadi jangan kita bicara belum jelas kehalalannya ya enggak apa. Enggak kayak gitu. Itu yang tidak ada satu ulama berpendapat seperti itu. Biasanya itu orang yang ngambil satu hukum dengan pandangan dia sendiri, enggak dengan cara pandang ulama mengambil hukum tersebut. Jadi gini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita dapatkan satu pendapatan halal? Saya gini. Tadi misalkan kita punya transaksi internasional luar negeri lah. Sampai misalkan 50 M. Tapi kita pakai satu fasilitas yang dia dapat tanda kutip bunganya misalkan. Fasilitas itu dapat bunganya. Nah, bunga ini misalkan sampai besar sekali, 100 juta. Bagaimana kita mengelolanya? Maka ada istilahnya bagaimana cara mengelola pendapatan halal ini. Satu, pendapatan halal tidak boleh ada kemanfaatan masuk kepada diri kita sama sekali, apapun bentuknya. Makanya kita tidak boleh mengklaim, misalnya gini, mohon maaf, saya punya perusahaan, saya dapat pendapatan halal, terus saya buat CSR dari itu. Ini dalam Islam pun dinyatakan tidak boleh. Kenapa? Ada kemanfaatan CSR. Berupa apa? Nama baik. Itu tidak boleh. Itu yang dinyatakan oleh ulama kita. Tapi dia boleh digunakan untuk yang lain misalkan. Nah ini yang menjadi konsentrasi kita, ulama berpendapat begini, apakah dia untuk majalul khair, untuk semua hal kebaikan, atau fokus kepada benda saja. Nah ulama menyatakan, ada yang berpendapat, kalau ada pendapatan non halal, sepakat semua ulama tidak boleh untuk dirinya, baik apapun itu. Misalkan dari bayar pajak dengan itu, atau membayar misalkan zakat, apalagi naudzubillah bayar zakat dengan itu juga dinyatakan tidak boleh keharamannya. Terus akhirnya bagaimana? Ulama berpendapat gini, yang pertama itu yang kuat gini, boleh digunakan untuk sarana umum tapi tidak untuk konsumsi. Misalkan untuk toilet, untuk jalan raya, untuk kebun bunga, untuk itu yang sifatnya umum, tidak untuk konsumsi. Sedangkan ulama yang kedua dinyatakan boleh untuk konsumsi bagi mustahik zakat, yaitu yang paling rendah paling dua yaitu apa? Yaitu posisi top yang paling tinggi yaitu fakir sama miskin, yaitu innamas shadaqatul fuqara wal masakin, fakir dan miskin, maka ini diperbolehkan untuk konsumsi. Kenapa? Karena itu menjadi halal menurut pendapat ulama. Jadi
Kalau kita misalkan mendapatkan dana non halal, bagaimana treatmentnya tadi? Ulama menyatakan satu, tidak boleh untuk kepentingan kita, tidak boleh sama sekali, biarpun di posisi CSR, nama baik kita dan sebagainya, tidak boleh. Tapi yang kedua boleh, yaitu apa? Di posisi untuk yang khair, kebaikan secara umum, buat jalan, buat toilet, buat sarana umum, yang semuanya boleh, trotoar atau apa, jembatan, semuanya boleh. Yang kedua pendapatnya itu pun boleh diberikan kepada fakir dan miskin, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu untuk bahasan di posisi pendapatan dan halal. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah ya penjelasannya, dan mungkin ini juga mewakilkan pertanyaan dari kita juga gitu, apalagi kan mungkin sebagian dari kita juga ada yang memakai bank konvensional atau segala macamnya ya Mbak dan Mas. Terima kasih pada Bapak Yofi atas pertanyaannya. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Masih bisa ya Ustadz ya? Insya Allah. Yuk, masih silakan. Masih. Ya, dari Mbak atau Ibu ya, Mbak Kamaria Kasim. Pertanyaannya adalah seputar biasanya nih, ibu-ibu atau misalnya mbak-mbak perempuan mau bertanya bagaimana dengan cara membeli atau menjual barang dengan cara arisan. Harga cash dan arisan sama tanpa ada biaya admin. Terutama juga nih misalnya para ibu gitu ya. Misal arisan buku harganya 3.050.000. Jika arisan 10 bulan jadi 305.000 per bulan. Gimana hukumnya, Ustadz? Boleh dijawab. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum arisan ya. Arisan ini sebenarnya ada dua kubu yang menjawab. Tapi artinya kedua kubu ulama ya. Ulama dua-duanya yang jawab ulama, bukan orang awam, ulama. Yang pertama menyatakan, ada yang menyatakan keharamannya. Tapi nanti ini tidak kuat sama sekali dari jawaban tersebut. Karena dianggapnya ini seakan-akan orang berhutang terus didahulukan kemanfaatannya. Tapi sebenarnya tidak sama sekali. Karena ini sifatnya ta'awuniyah. Ta'awuniyah yang tidak pada konsep tanda kutip berkomersial. Jadi berta'awun, mereka bekerja sama. Nah gini. Pertama satu, saya akan mengilustrasikan yang terjadi arisan di Indonesia. Pertama, arisan yang sifatnya ke uang, ada yang sifatnya ke barang. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau yang arisan sifatnya ke uang, itu malah tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada kriteria-kriteria. Jadi gini, kalau misalkan kita arisan, kalau misalkan ada 12 orang, satu orangnya setiap bulan misalkan 100.000, maka di ujung nanti siapapun yang dapat di tiap bulannya 1.200, clear sekali. Itu nggak ada masalah. Karena itu unsur ta'awuniyah, tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika arisan ke barang. Nah, ketika arisan ke barang, kalau dia ada perubahan harga barangnya, terus itu yang menjadi masalah. Maka akan terjadi permasalahan, tanda kutip, dia harganya akan berubah. Maka kalau arisan barang, harusnya gini, arisan ke uang dulu, baru ke barang. Jangan langsung ke barangnya. Nah, kalau misalkan ini pertanyaannya adalah ke barang yang tidak berubah, fix, maka jelas tidak ada masalah. Nah, terkait tentang gini, kalau ada uang administrasi bagaimana? Maka jawaban ulama boleh. Administrasi artinya untuk keberlangsungan kegiatan tersebut. Misalnya gini, saya masih ingat sekali ibu saya di kampung, karena saya asal dari Semarang, Purwodadi, Semarang, ibu saya masih ingat sekali punya grup arisan dan arisan tuh setiap pekan cuma Rp500. Nah, Rp500 dikasih atau di awal, bapak ibu-ibu sekalian, setiap kali akhir bulan kita yang 4 kali kita Rp500 itu kita akan administrasi ya, buat apa? Buat teman-teman kita nanti yang sakit, untuk jenguk sakit, untuk kegiatan misalnya anak sunatan, ini yang menjadi sumbangan kita ya. Baik, sepakat. Nah, itu sepakatnya di awal. Harus sepakat di awal. Jadi uang admin ini sebenarnya untuk mengelola kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial juga. Nanti kalau ada anak sunatan, ada yang sakit, untuk takziah, untuk yang laki ini, itu untuk santunan. Maka dinyatakan itu sah, boleh. Sah saja. Nah, ini yang harus diperhatikan. Makanya kalau arisan misalkan ya, ada arisan buku, misalnya arisan buku tadi, bukunya harganya 3 juta. Nah, kalau misalnya sudah fix 3 juta, maka sah. Tapi kalau misalkan arisannya, misalkan iPhone yang dia berubah, maka ini yang menjadi masalah. Maka apa? Lebih baik arisannya kepada uang saja, dan nanti kalau mau dibarangkan dengan harga yang sudah difikskan di harga pasar tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Jadi arisan harus berhati-hati. Kalau di posisi barang dia bisa bergerak, maka harus difikskan dulu. Lebih baik kepada bukan ke barang, ke uangnya saja dulu, baru nanti dipindahkan ke barangnya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin tercerahkan ya Mbak dan Mbak, terutama ibu-ibu juga, mudah-mudahan insya Allah tercerahkan ya.
Nah, ini mungkin pertanyaan personal. Satu lagi pertanyaan ini masih saya buka dari Mbak Salwa. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih atas ilmunya hari ini. Saya ingin bertanya terkait modal usaha. Apakah lebih baik semuanya sepertiga digunakan untuk diputar lagi sebagai modal usaha atau sebagian diinvestasikan dalam pasar modal syariah? Berasa ini ya, konsultan keuangan Islam ini. Tapi nggak apa-apa Ustadz. Ya, silakan Ustadz. Oke, baik, gini. Di hadis yang kita sebutkan tadi, itu gini. Kalau kita mau kehidupan pengolahan kekayaan kita bagus banget, keren banget, itu sebenarnya tadi ada prinsip sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga pertama adalah sedekah. Sepertiga kedua adalah untuk kita konsumsi. Sepertiga terakhir itu istilahnya dibilang wa'udu. Wa'udu itu dinyatakan dikembalikan. Kembalikan artinya untuk mengembangkan usaha tersebut. Nah, ketika bicara mengembangkan usaha, di sini ulama tidak menerangkan apa usaha yang bisa dikembangkan. Nah, karena kasus dalam hadis tersebut adalah perkebunan dan pertanian, maka tentunya ke praktek perkebunan dan pertanian. Tapi ini bisa tausi'. Tausi' itu artinya memperluas, tidak cuma di aspek itu. Jadi kalau misalkan apakah sepertiga ini saya putarkan untuk modal saja dan atau sepertiga ini bisa kita bagi lagi, jawabannya boleh untuk dibagi lagi. Misalkan saya punya keuntungan atau dalam bukan 1 tahun lah, anggap dalam bisa bilang 1 tahun, 100 juta misalkan. Bagaimana misalkan kalau kita pengen keren ya sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga tadi misalkan saya akan untuk sedekah. 30 juta lah untuk sedekah, artinya bisa macam-macam untuk pendidikan, untuk wakaf, untuk macam-macam lah, dan itu dibayarkan dari zakatnya itu dan sebagainya. Terus yang kedua untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi kita yang sepertiganya gitu. Sepertiganya bagaimana? Sepertiga ini boleh untuk mengembangkan untuk usaha kita juga atau diinvestasikan tempat yang lain, itu boleh. Jadi tidak ada patokan terms apakah harus semua dikembalikan ke usahanya atau bisa diinvestasikan yang lain. Itu sebenarnya melihat posisi masing-masing. Kan dalam hadis tersebut tidak saklek ya. Jadi bisa berimprovisasi oleh tadi Bu Salwa atau Mbak Salwa untuk bisa melakukan namanya, karena sebenarnya dua-duanya itu investasi. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian perlu diketahui investasi itu tidak cuma di aspek finansial ya. Ada namanya investasi sektor real, ada investasi finansial. Kalau sektor real kayak Ibu Bapak sekalian di warung umat ini termasuk sektor real. Artinya melakukan kegiatan usaha, berbisnis, itu investasi juga. Tapi ada yang sifatnya investasi yang kita berikan kepada orang lain. Contohnya apa? Kayak tadi, di posisi pasar modal syariah, akadnya nanti bisa berubah menjadi wakalah atau kafalah, atau bisa sampai ke mudharabah musyarakah, itu seperti itu. Nah, jadi intinya tetap untuk sepertiganya tadi, untuk dikembangkan, ya, baik dari instrumen keuangan atau dari Bapak Ibu melakukan bisnis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Ya, jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Mohon maaf kepada para peserta karena waktunya sudah memasuki 2:44 ya. Sekali lagi untuk mengisi evaluasi kuliah online yang insya Allah juga akan langsung dapat sertifikatnya. Selain itu juga akan di-share juga hasil dari rekaman kali ini. Insya Allah juga nanti akan ada PDF-nya. Ustadz Tuba Jazil, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Allah berkahi. Dan ini sepertinya semakin menarik ya buat Mbak dan Mas dan juga para peserta yang tergabung dalam grup Kulon. Boleh nanti kita saling berinteraksi di sana. Kalau misalnya ada saran terkait materi dan juga bisa diisi di linknya. Insya Allah ini semakin menarik ya. Dan insya Allah 2 pekan lagi kita akan ada kuliah online. Jadi jangan left group dan tetap pantau terus kuliah online Warung Umat bersama Maslahah Akademi. Jazakallah khair Ustadz Tuba Jazil atas waktunya. Atau mungkin ada boleh closing statement sedikit Ustadz sebelum kita tutup kuliah online hari ini. Ya baik, hanya 1-2 kalimat saja. Intinya Bapak Ibu sekalian adalah fisabilillah, untuk menopang kehidupan keluarga fisabilillah. Jadi semangat betul ini untuk menegakkan fisabilillah, tulang punggung keluarga, membantu keluarga, ini termasuk kategori fisabilillah. Jadi ini semuanya diniatkan untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Ya, sama-sama Ustadz, terima kasih juga atas waktunya. Mudah-mudahan Allah berkahi seluruh aktivitas Ustadz, juga sehat selalu dan bisa membersamai kita lagi nanti ya insya Allah di materi-materi selanjutnya.
Oke, mohon maaf pada Mbak dan Mas yang pertanyaannya belum terjawab. Insya Allah nanti kita akan ada kesempatan lagi ya. Oke, sebelum ditutup saya juga mau kasih kabar lagi bahwa kuliah online ini merupakan kuliah online yang disepakati bersama, disponsori oleh Warung Umat dan juga Maslahah Akademi. Buat Mbak dan Mas atau Bapak Ibu yang baru tahu apa itu Warung Umat adalah sebuah wadah atau platform produk-produk Muslim yang insya Allah membawa keberkahan bagi para konsumen maupun juga para produsen yang sama-sama kita Muslim mau memajukan perekonomian Islam. Nah, sementara Maslahah Akademi adalah sebuah akademi kuliah online khusus ya berbasis ekonomi Islam. Mudah-mudahan insya Allah kerjasama kita akan terjalin terus dan Mbak dan Mas juga bisa mendapatkan manfaatnya ya dari sini. Sekali lagi ditunggu untuk eval kuliah online-nya. Supaya saya bisa nge-share lagi materinya dan juga hasil rekamannya. Dari saya sekian, mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah kata. Insya Allah akan bertemu lagi di lain kesempatan, nanti akan dikabarkan di grup juga. Semoga Mbak dan Mas semua juga sehat selalu. Silahkan berkunjung untuk melihat produk-produk yang ada di Warung Umat, warungumat.com. Kemudian kepada para mitra juga sehat selalu, makin semangat lagi buat meluruskan niat bahwa yang namanya berbisnis insya Allah tujuannya adalah bukan cuma profit semata, tapi ada falah, tadi ada kemenangan yang mau kita tuju ya. Insya Allah kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita istighfar sebanyak-banyaknya. Dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri dan saya mohon untuk menonaktifkan kelas kali ini. Insya Allah bertemu lagi di kuliah online selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung Umat insya Allah berkah. Warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya Bapak Ibu. Pamit. Mangga Den. Dendi.